Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pasangan sesama jenis mencuri sepeda motor untuk modal usaha makanan Jepang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat musnahkan lebih dari setengah ton ganja kering dengan cara dibakar. Dua wanita dan satu pria diduga konsumsi narkoba di gudang milik Pemkab Pasaman Barat. Sejumlah anggota tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang mendatangi sebuah kafe di daerah Jalan Samudra, Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang, pada Rabu siang. Polisi menangkap dua pria yang diduga pencuri sepeda motor yang tengah bersantai di kafe itu. Kedua orang pelaku berinisial A dan T ini ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian di salah satu hotel di kawasan Pantai Padang. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui perbuatannya mencuri sepeda motor korban yang baru saja dikenalnya seminggu lalu saat mengikuti seminar di salah satu hotel di Padang. Polisi berhasil menyita sepeda motor curian yang disembunyikan pelaku di rumah temannya di daerah Sitebah, Kecamatan Nanggalo. Dari pengakuan tersangka, sepeda motor itu dicuri setelah menduplikatkan kuncinya saat sepeda motor itu dipinjam. Keesokan harinya, sepeda motor itu pun dibawa pelaku dengan santai. Mereka mencuri untuk mencari modal, mewujudkan cita-citanya membuka usaha berjualan makanan Jepang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, mereka berdua ternyata pasangan sesama jenis. Diduplikatkan oleh si pelaku dari kunci asli si korban, yang mana modus daripada si pelaku meminjam kendaraan si korban terlebih dahulu karena si korban tergolong baik dan sangat ramah. Jadi si pelaku mulai melancarkan aksinya, meminjam kendaraan tersebut, dan setelah kunci diduplikatkan sama si pelaku, besok harinya si pelaku langsung merencanakan perbuatan yang akan mencuri kendaraan daripada si korban sendiri. Pelaku yang berdua ini adalah rekanan LGBT, pacaran mereka berdua. Jadi Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus ini menjadi catatan bagi pemilik sepeda motor. Jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk pertama kalinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat memusnahkan barang bukti ganja dengan cara dibakar di dalam tungku bakar atau insinerator. Pemusnahan dilakukan di sebuah krematorium milik Yayasan Sosial di Padang pada Kamis pagi. Ganja yang dimusnahkan adalah hasil tangkapan BNNP Sumbar beberapa waktu lalu di Pasaman dan Tanah Datar. Petugas juga menghadirkan 7 tersangka untuk menyaksikan langsung proses pemusnahannya. Menurut Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Polisi Riki Yanuarfi, proses pemusnahan dilakukan di krematorium karena BNNP Sumbar tidak memiliki insinerator atau tungku pembakar. Jika memusnahkan lebih dari setengah ton ganja dengan membakar di tempat terbuka, maka asap yang ditimbulkan bisa menyebabkan polusi udara. Kita ini begitu diamankan barang lebih dari setengah ton ini, tepatnya 624 kg. Jadi kita agak sedikit kebingungan untuk pemusnahannya. BNN tidak punya insinerator, kita bakar di lapangan akan menimbulkan polusi dan waktu bakarnya bisa menghabiskan 5-6 jam. Nah, ini cukup lama. Kita coba ke beberapa tempat, alhamdulillah Punan berseteguh mau menyiapkan tempat secara sukarela untuk dilaksanakan pemusnahan barang bukti.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviandri, yang hadir pada kegiatan pemusnahan itu, mengatakan pihaknya akan menyediakan anggaran untuk membantu kebutuhan BNNP Sumbar. Kita sudah, secara pribadi saya sudah, porsi anggaran saya untuk narkotika besar malah. Tadi Kepala BNN juga sudah diskusi sama kita, ada curhat lah. Insya Allah nanti kita coba komunikasikan dan tindak lanjuti. Ada beberapa kebutuhan yang memang perlu support dari DPRD lebih. Terima kasih, Pak. Pemusnahan dilakukan agar barang bukti tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena jumlahnya yang sangat besar. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Curiga akan adanya 2 wanita yang terlihat masuk ke salah satu gudang milik Pemda Kabupaten Pasaman Barat. Petugas Satpol PP dan Damkar menghubungi BNN Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan Selasa pagi. Di lokasi, petugas menemukan 2 wanita bersama seorang laki-laki di dalam gudang itu. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor BNN Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menggeledah gudang milik Pemkab Pasaman Barat itu dan ditemukan bekas botol minuman keras. Di sudut kamarnya, petugas menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dari pengakuan ketiganya, peralatan itu bukan milik mereka, melainkan milik seseorang yang diketahui tinggal di gudang itu, yang saat penggerebekan sedang tidak berada di lokasi. Mereka bertiga dibawa menjalani tes urin. Hasilnya, ternyata ketiganya positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kami menemukan 3 orang berada di dalam ruangan. Setelah dilakukan tes urin, kami lakukan tes urin di kantor BNNK Pasaman Barat. Kami dapati bahwasannya ketiga-tiganya positif narkotika. 1 orang positif met atau sabu, 2 orang positif met sama THC atau sabu sama ganja. Barang bukti ditemukan 1 buah peralatan pemakaian sabu. Saat ini petugas masih mengembangkan kasusnya dan mencari seseorang yang diduga pemilik peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan penjaga gudang milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ketiga orang pemakai narkoba itu masih diperiksa secara intensif di kantor BNN Pasaman Barat. Sri Louis melaporkan dari Pasaman Barat. Seperti inilah kondisi jalan di Rimbo Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Terjal dan curam. Truk yang tak kuat menanjak, akhirnya terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter pada hari Minggu lalu. Truk yang membawa makanan ringan dan peralatan rumah tangga ini melaju dari arah Panti menuju arah Simpang 4 Pasaman Barat. Terlihat muatan truk berhamburan keluar. Jalur Panti menuju Simpang 4 memang menjadi jalur favorit bagi sopir truk, bus, dan mobil pribadi. Pasalnya, jarak tempuhnya hanya 74 km dan kondisi jalannya relatif lebih baik dibanding jalur lainnya yang mempunyai jarak tempuh hampir 200 km. Hanya saja, medan di jalan provinsi ini memang cukup ekstrim. Selain mempunyai tanjakan dan turunan yang curam, lebar jalannya juga sempit. Jika kendaraan roda 6 berselisih jalan, maka salah satunya harus berhenti. Dari arah Panti mau ke Simpang 4. Kalau muatannya makanan-makanan ringan, alat-alat dapur. Kalau kondisi supirnya alhamdulillah selamat, cuman masih dirawat di rumah sakit. 1 sopir dan 1 penumpang dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Panti karena mengalami luka dan patah tulang.
Warga sekitar berusaha mengevakuasi barang-barang yang berhamburan dari dalam truk. Direncanakan, setelah evakuasi barang-barang selesai, dilanjutkan dengan mengevakuasi badan truk. Sri Louis melaporkan dari Pasaman.